Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Amanda Isa Kofifa dari kelas 2A, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Saya di sini akan mengulas kembali salah satu materi, yaitu subjek dan objek hukum yang telah kita pelajari pada pertemuan kedua kemarin. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah aspek hukum dalam Islam. Yuk kita lanjut ke videonya. Masuk ke materi subjek hukum. Secara bahasa, subjek hukum dapat diartikan sebagai pihak atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu sistem hukum. Dalam konteks hukum, subjek hukum biasanya merujuk pada individu, badan hukum, atau pemerintah yang diakui oleh hukum sebagai yang memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum, memperoleh perlindungan hukum, atau dikenakan tanggung jawab hukum. Namun subjek hukum sendiri berasal dari bahasa Belanda, yaitu rechtssubject atau subject of law dalam bahasa Inggris. Secara umum, rechtssubject diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Dengan demikian, subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum menyandang hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum. Subjek hukum sangat berkaitan dengan kecakapan secara hukum atau Rechtsbekwem dan kewenangan dalam hukum atau Rechtsbevoegd. Namun beberapa ahli memiliki kesimpulan dari definisi subjek hukum sendiri, yaitu subjek hukum adalah pihak atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu sistem hukum. Subjek hukum dapat terdiri dari individu, manusia, badan hukum, organisasi non-profit, dan pemerintah. Namun ditarik lagi secara umum, subjek hukum dianggap sebagai bagian penting dari sistem hukum karena mereka memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dan menjaga keseimbangan dalam semua tindakan yang mereka lakukan. Kemudian masuk ke jenis hukum. Kategori subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Namun, pengertian secara yuridisnya ada dua alasan yang menyebutkan alasan manusia sebagai subjek hukum, yaitu yang pertama, manusia mempunyai hak-hak subjektif. Yang kedua, manusia mempunyai kewenangan hukum. Dalam hal ini, kewenangan hukum berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung dan kewajiban. Pengertian subjek hukum manusia secara umumnya adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya, orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Namun ada pengecualian menurut pasal 2 KUHP Perdata bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum jika kepentingannya menghendaki, seperti dalam hal kewarisan. Namun apabila dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, maka menurut hukum ia dianggap tidak pernah ada, sehingga ia bukan termasuk subjek hukum. Ada juga golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu yang pertama ada anak yang masih di bawah umur, belum dewasa dan belum menikah. Yang kedua ada orang yang berada dalam pengampunan, yaitu orang sakit dalam ingatan, pemabuk, pemboros, dan istri yang tunduk pada pasal 110 KUHP yang sudah dicabut oleh SMA nomor 3 tahun 1963. Subjek hukum. Badan hukum ialah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu teori kekayaan yang bertujuan. Yang pertama, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya. Yang kedua, ada hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Badan hukum dibagi menjadi dua bagian macam, yaitu yang pertama ada bagian hukum privat. Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang di dalam badan hukum itu. Dengan demikian, badan hukum privat merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh orang yang bertujuan untuk menentukan keuntungan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain menurut hukum yang berlaku secara sah, misalnya perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan badan amal. Kemudian yang kedua ada badan hukum publik. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan publik untuk menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Dengan demikian, badan hukum publik merupakan badan hukum negara yang dibentuk oleh
yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu, seperti Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah tingkat 1 dan 2, Bank Indonesia, dan perusahaan negara. Ada 4 teori yang digunakan sebagai syarat badan hukum untuk menjadi subjek hukum, yaitu yang pertama ada teori fikti, yang kedua ada teori kekayaan bertujuan, yang ketiga ada teori kepemilikan, yang keempat ada teori organ. Materi berikutnya ada objek hukum. Objek hukum sendiri mempunyai definisi, yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Misalkan benda-benda ekonomi, yaitu benda-benda yang untuk dapat diperoleh manusia memerlukan pengorbanan dahulu sebelumnya. Hal pengorbanan dan prosedur perolehan benda-benda tersebut inilah yang menjadi sasaran pengaturan hukum dan merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban subjek hukum yang bersangkutan, sehingga benda-benda ekonomi tersebut menjadi objek hukum. Sebaliknya, benda-benda non-ekonomi tidak termasuk objek hukum karena untuk memperoleh benda-benda non-ekonomi tidak diperlukan pengorbanan, mengingat benda-benda tersebut dapat diperoleh secara bebas. Akibatnya, dalam hal ini tidak ada yang perlu diatur oleh hukum. Karena itulah akan benda-benda non-ekonomi tidak termasuk objek hukum, misalkan sinar matahari, air hujan, hembusan angin, aliran air di daerah pegunungan, dan sungai-sungai atau saluran air. Objek hukum sendiri memiliki 2 bagian, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri ataupun dapat dipindahkan. Benda bergerak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu benda bergerak karena sifatnya dan benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Contoh dari benda bergerak karena sifatnya yaitu perabot rumah, meja, mobil, motor, komputer, dan lainnya. Contoh dari benda bergerak karena ketentuan undang-undang yaitu saham, obligasi, cek, tagihan, dan lainnya. Yang kedua ada benda tidak bergerak. Pengertian benda tidak bergerak adalah penyerahan benda tetapi dahulu dilakukan dengan penyerahan secara yuridis. Dalam hal ini, untuk menyerahkan suatu benda tidak bergerak dibutuhkan suatu perbuatan hukum lain dalam bentuk akte balik nama. Dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada benda tidak bergerak karena sifatnya tidak dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau biasa dikenal dengan benda tetap. Benda tidak bergerak karena tujuannya. Tujuan pemakaiannya segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama. Contohnya yaitu ada mesin dan alat-alat lain di suatu pabrik. Yang ketiga ada benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang. Segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tak bergerak. Contohnya itu ada kapal dengan bobot 20 meter kubik menurut pasal 314 KUH Perdata meskipun menurut sifatnya dapat dipindahkan. Beberapa kasus pelanggaran terhadap subjek dan objek hukum. Terdakwa kasus pencemaran nama baik Nikita Mirzani menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Serang, Banten, Senin siang. Nikita memasuki ruang sidang utama sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Dedi Ari Saputra. Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang mendakwa Nikita Mirzani melakukan perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik. Jaksa Penuntut Umum menyatakan perbuatan Nikita Mirzani dalam postingannya telah menyudutkan dan merugikan Dito Mahendra secara material. Akibat ujaran Nikita, Dito mengalami kerugian material karena batal melakukan transaksi jual beli sepatu sebesar Rp17.500.000 pada bulan Mei 2022. Sementara itu Nikita Mirzani menyatakan kondisinya sehat meski sempat dirawat di rumah sakit akibat sakit tulang belakang. Lama, jadi karena Niki kan juga punya skolosis kan, tulangnya agak bengkak gitu, jadi emang agaknya kadang-kadang kalau kamu emang sakit harusnya kan emang terapi setiap 1 minggu sekali. Beradaptasinya biasa aja sih, teman-teman di dalam kamar juga baik-baik semua, terus karutannya baik, KPR-nya baik, jaganya juga baik, jadi nggak harus beradaptasi ya, biasa aja kayak kehidupan sehari-hari. Tim kuasa hukum Nikita Mirzani telah mencatat sejumlah poin dakwaan JPU sebagai bahan eksepsi. Menurut tim kuasa hukum, dakwaan jaksa penuntut umum masih lemah dan membingungkan.
Yang jelas yang paling takjub itu adalah kerugian 17.500.000 yang sempat kami pertanyakan. Ini benar atau salah ketik? Nah, itu yang kami tanyakan tadi. Yang lain-lain sudah jelas bahwa Nikita tidak ada niatan dan itu sudah direken. Jadi jaksa secara gentle menyatakan, membenarkan bahwa Niki hanya memposting, Niki hanya menghimbau. Itu jelas di dakwaannya. Sidang selanjutnya akan kembali digelar 2 pekan ke depan dengan agenda mendengarkan pembacaan eksepsi Nikita Mirzani atau tanggapan terdakwa atau penasihat hukum terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Hadi Mazda, Serang, Banten. Doain ya. Kalau saudara saya tidak tahu sebagaimana prosesnya, tapi yang saya tahu video kami ketika kami membuat cover video itu sudah cross, dolarnya sudah cross, dan itu kita tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Hasil sidang hari ini agendanya adalah pembuktian dari pihak lawan, yaitu Gen Halilintar. Lalu ada saksi yang dihadirkan, ada 3 orang saksi. Itu kebetulan salah satunya Atta Halilintar, Tariq Halilintar, sama satu lagi dari tim manajemen kalau tidak salah namanya Jejen. Cuman dalam kaidah hukum acara, saksi yang kualitasnya seperti itu tidak bisa kita terima. Artinya keluarga dan karyawan itu tidak bisa menjadi saksi. Tadi sidang berjalan lancar. Tadi kita bisa cerita langsung bagaimana Gen Halilintar tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari video yang di cover, karena kita tahu kalau kita mengcover lagu orang, kita tidak mendapat keuntungan, malah kita yang harus modal dari videonya. Lumayan gede sih modalnya malah lebih gede karena kita harus video, editing, kostum, produksi juga. Kalau nominalnya kita sebenarnya terpecah ya. Artinya untuk setiap pelanggaran kita ada pijakan berapanya. Itu subjektif yang kita ajukan. Kalau tidak salah bahkan teman-teman yang sudah menjumlahkan itu. Nggak salah kita dengar 9,5. Tapi ya paling besar ada di pelanggaran hak moral. Karena ini sudah masuk ke sidang pengadilan, jadi ini sudah upaya hukum, ya kita tunggu. Ini tetap akan berjalan kok, hukum akan berjalan. Kalaupun ada yang lain misalnya di luar ada pembicaraan untuk damai yang kita sebut dading misalnya, ya kita tinggal bicara kok. Tapi kalau sebelum itu official ya persidangan ini akan kami jalankan maksimal. Jelas ini kaidah-kaidah hak moral yang harus kita kita kampanyekan ya Mas ya, bahwa pencipta lagu itu punya hak dan telah dilindungi hukum, seperti itu saja. Dan ini salah satu bentuk upaya perlindungan hukum bagi para pencipta lagu. Salah satunya ya seperti ini, kita gugat siapa saja yang menurut kita melanggar hak cipta kita. Moral ya besar nggak Mas? Baik, dari bagian manajemen kita udah bertemu beberapa kali. Dari mulai manajemen yang datang, kedua kali juga manajemen yang datang, dan akhirnya ya Untuk meminta maaf. untuk mengklarifikasi. Kita manajemen dan talent juga, adik-adik saya tidak mendapatkan keuntungan sepeser pun, tidak seperti yang berita-berita di luar sana kalau kita merugikan atau seperti apa. Ya, tidak ada niat untuk menjelekkan lagu tersebut, menyakiti lagu tersebut, karena memang cuman untuk biar gampang dinyanyi anak-anak, lebih masuk liriknya, dan kalau ada penonton yang anak-anak juga lebih family friendly.
ini tetap akan berjalan kok, hukum akan berjalan. Kalaupun ada yang lain misalnya di luar ada pembicaraan untuk damai yang kita sebut dading misalnya, ya kita tinggal bicara kok sebenarnya. Antara kami kuasa hukum dan kuasa hukum dari pihak lawan kayak ada pembicaraan untuk mengarah ke sana. Ada pembicaraan mengarah ke sana. Cuman memang sampai saat ini kita belum untuk menggunakan upaya pidana itu belum. Kita lihat saja perkembangannya. Di sini saya datang juga sebagai saksi karena yang tergugat adalah keluarga saya, especially orang tua saya. Pokoknya saya nggak akan rela orang tua saya kenapa-kenapa, apalagi sampai dipidanakan atau dihukum. Saya nggak akan rela. Jadi ataupun adik-adik saya, ya kalau ada apa-apa buat mereka, saya menjadi barisan terdepan juga ya untuk menjaga keluarga saya karena saya anak pertama. Kira-kira kalian tahu nggak sih kenapa kita harus belajar apa itu subjek dan objek hukum dan tujuannya untuk apa ya? Yuk kita simak video berikutnya. Pemahaman tentang subjek dan objek hukum penting dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam peristiwa hukum. Karena pemahaman yang baik tentang subjek dan objek hukum dapat membantu seseorang untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam situasi hukum tertentu, serta untuk menghindari tindakan yang melanggar hukum. Tujuan dari mengetahui subjek dan objek hukum adalah untuk memahami siapa yang mempunyai hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum, serta siapa yang menjadi sasaran atau objek perlindungan dari hukum. Baik, demikian ulasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu. See you.